Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi oi. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Saya Adi Sunandar. Saya Evi Uniswil. Saya Istiqomah. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Istiqomah. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu sore ini? Waalaikumsalam. Sore Ibu. Alhamdulillah luar biasa ini Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Baik Bu Istiqomah, hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya, Ibu sudah siap? Insya Allah sudah siap. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan Pak Adi Sunandar. Baik, sehubungan dengan tugas saya sebagai observer, saya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu Istiqomah. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Ibu lakukan kemarin, bagaimana perasaannya? Untuk yang kemarin Ibu, kemarin itu saya merasa sedikit nervous gitu, deg-degan gitu Bu. Kemudian karena kemarin itu memang baru awal Bu, jadi ya teknik tirtanya itu masih terbolak-balik gitu Ibu. Oh baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Insya Allah, amin Ibu. Baik Ibu Istiqomah, sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Adi, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, yaitu terkait rubrik penilaian coaching ya Bu ya, untuk yang akan Ibu lakukan hari ini. Baik Ibu Isti, pada proses coaching nanti ada beberapa poin yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Iya. Nah, yang pertama, apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta? Di mana alur tirta itu yaitu ada tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab. Iya Bu. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan proses coaching itu sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching di sini membentuk kemitraan dengan coach Ibu sendiri, kemudian menggali potensi coach dengan proses kreatif, dan apakah Ibu nanti memaksimalkan potensi yang ada, begitu ya Bu. Dan yang terakhir selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu adanya kehadiran penuh, yaitu kehadiran penuh coach dengan coachee, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Perlu Ibu ketahui bahwa ketika Ibu Isti mengajukan pertanyaan itu, ya berbobot, perlu mendengarkan dengan rasa. Begitu ya Bu ya, untuk bisa diperhatikan. Mohon maaf Bu Isti, apakah Ibu sudah memahami tentang rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan tadi? Alhamdulillah, insya Allah sudah saya pahami. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Isti nanti masih kurang yakin di bagian yang mana ini kira-kira? Kira-kira di bagian present sih Bu. Di mana present itu kan saya harus hadir dengan penuh gitu ya Bu ya. Kemudian apa yang harus disampaikan oleh coach itu kan saya harus lebih memahami lebih dalam kembali. Kemudian kalau untuk kurang fokus itu kan otomatis menjadi kurang aktif kan dalam menanggapi situasi yang coach alami gitu ya seperti Bu, itu. Baiklah Ibu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi. Begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Yang terakhir nih Bu, pertanyaan saya, apa yang Ibu harapkan dari coaching kali ini? Yang ingin saya harapkan yaitu terkait adanya solusi terbaik Bu dari coach saya nanti. Oh iya, baiklah Bu Isti. Semoga coaching kali ini berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Untuk selanjutnya saya persilakan
Ibu Isti untuk melakukan coaching dengan Pak Adi, sedangkan saya sebagai observer. Gitu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik Ibu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih pada Pak Adi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih yang ingin Pak Adi obrolkan nih pada kesempatan hari ini? Ya, baik Bu. Sebelumnya juga saya sangat berterima kasih pada Ibu karena sudah menyempatkan waktu untuk mau mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya mau cerita sedikit ini Bu ya. Jadi saya kan di samping tugas pokok saya sebagai guru PKN, saya kan punya tugas tambahan sebagai guru IPS. Nah, itu kan memang ketika saya mengajar sebagai guru IPS, memang berbeda dengan latar belakang saya seperti itu. Jadi saya menemukan satu kesulitan begitu Ibu, terutama di dalam satu kelas, di kelas 7F itu Bu ya, di kelas 7F itu anak-anaknya itu berbeda begitu dengan murid-murid pada umumnya. Jadi mereka itu ketika pembelajaran berlangsung itu lebih cenderung diam, artinya kurang aktif begitulah Bu ya. Baik Pak, jadi pada proses pembelajarannya ya Pak. Jadi proses pembelajarannya itu ternyata Pak Adi ini mengajar mendapatkan tambahan pembelajaran gitu. Iya Bu, benar sekali Bu. Baik Pak Adi, jadi sebelum kita lanjutkan lagi nih obrolan kita, apa nih yang kira-kira Pak Adi inginkan dari obrolan kita pada hari ini? Iya Bu, jadi dengan adanya obrolan kita, saya berharap Bu nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, terutama permasalahan di dalam kelas terkait anak-anak yang aktif dalam pembelajaran. Emang hal itu memang terlihat sangat jauh berbeda ya? Iya Ibu, jadi di dalam kelas itu memang dikatakan sebagian itu tidak Bu, jadi hampir semua anak itu cenderung mereka pasif seperti itu ketika pembelajaran IPS khususnya. Baik Pak Adi, apakah Pak Adi bisa menjelaskan perasaan Pak Adi waktu mengajar di kelas itu seperti apa? Iya Bu, jadi seperti ini Bu, ketika saya memasuki kelas itu ya di kelas 7F itu memang dari pertama masuk kelas itu memang suasananya sudah berbeda gitu. Jadi ketika di awal semester pun saya memang sudah pernah menyampaikan dengan anak-anak bahwa saya itu selain sebagai guru PPKN juga sebagai guru IPS gitu. Jadi memang saya dituntut memang harus lebih banyak begitu, lebih banyak menggunakan model-model pembelajaran yang saya berharap bisa mengundang minat belajar murid-murid. Tetapi eh, dengan apa usaha yang sudah saya lakukan ternyata memang belum ada hasil yang terlihat seperti itu Ibu. Jadi akhirnya kalau mungkin tadi Ibu menanyakan perasaan saya ketika di kelas itu ya jujur ya sampai saat ini masih bingung Ibu ya, saya menghadapinya mau seperti apa gitu. Baik Pak Adi, apakah Pak Adi pernah menanyakan nih kepada murid-murid Pak Adi bagaimana tentang kemauan mereka itu pembelajarannya mau seperti apa sih gitu? Iya, di minggu kemarin Bu kebetulan sekali saya sudah pernah menanyakan dengan anak-anak kelas 7F itu tentang pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan gitu. Dan saya pun dari situ dari jawaban yang mereka berikan itu berefleksi begitu Bu, apa mungkin memang pembelajaran saya yang salah ya, jadi saya sempat berpikir seperti itu Bu. Dan akhirnya alhamdulillah memang saya menemukan beberapa jawaban dari sebagian anak begitu Bu. Memang mereka ternyata memang kurang suka ketika misalkan saya menjelaskan begitu, karena memang ketika saya menjelaskan mereka menganggap bahwa yang saya jelaskan itu mungkin itu terlalu cepat sehingga mereka tidak bisa menangkap dengan cepat juga begitu Bu. Jadi ya sehingga dari situ saya mulai berpikir untuk apakah saya menambah literasi mereka seperti itu. Tapi saya mencoba beberapa hari begitu Bu, saya tambah literasi sedikit demi sedikit. Tapi ya memang sepertinya masih butuh proses Bu, dan memang masih butuh metode ataupun model-model yang lain sehingga bisa
memancing minat mereka begitu. Baik Pak Adi, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha nih menambahkan model pembelajaran, tetapi kok respon siswa ini masih kurang gitu ya Iya Pak Bu. ya. Lalu kalau boleh saya tahu nih, kira-kira dalam pembelajaran Bapak itu menginginkan murid yang seperti apa? Iya Bu, dalam pembelajaran tentunya saya itu menginginkan sekali murid Iya. yang aktif gitu Bu. Jadi aktif dalam artian ada komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya saya sebagai guru yang Iya. terus dalam istilah menyuapi mereka begitu kan. Jadi seperti itu Bu yang saya inginkan. Baik Bapak. Jadi Bapak ini lebih suka jika adanya komunikasi yang aktif gitu ya Pak? Iya Bu. Jadi benar sekali ketika kita memasuki kelas ya memang ada baiknya guru itu sesekali memberikan kesempatan kepada murid untuk juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak melulu guru selalu memberikan pertanyaan dan mereka uh, dia selalu di pihak yang menjawab seperti itu. Jadi ketika mereka diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ya kan artinya ada timbal balik begitu baik antara murid dengan murid maupun murid dengan gurunya sendiri seperti itu Bu. Ya, baik, lalu apa nih yang mungkin dibutuhkan oleh Pak Adi dalam mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu lebih dekat ini? Menurut saya Bu, yang mungkin Ya, bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, yang pertama mungkin saya akan merubah model pembelajaran, kemudian mungkin saya juga akan menambahkan metode-metode pembelajaran yang lain. Kalau sebelumnya mungkin saya menggunakan ceramah, melulu ceramah, gitu, mungkin saya akan menambahkan dengan diskusi kelompok dan kemudian setelah diskusi kelompok mungkin saya tambahkan lagi ada presentasinya sehingga nanti akan lebih memunculkan minat murid-murid agar lebih ya tentunya lebih bersemangat begitu ya, dan lebih fokus dalam belajar seperti itu Bu. ya, luar biasa sekali apa yang telah Pak Adi sampaikan. Bapak itu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran itu membuat siswa itu lebih aktif di dalam kelas. Walaupun tentang materi tentu Bapak mungkin merasa kesulitan ya karena hal itu jauh berbeda dengan apa ya latar belakang Bapak sendiri. Iya Bu. Hmm. Kira-kira kapan nih Pak hal tersebut akan dilakukan? Insya Allah mulai minggu depan sih Bu. Baik Pak Adi, tidak terasa ya Pak, kita sudah berada di akhir obrolan ini. Apa yang bisa Pak Adi dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya tentunya alhamdulillah ya Bu ya setelah obrolan ini tadi memang banyak sekali yang saya dapatkan akhirnya yang tentunya sesuai dengan tujuan awalnya tadi bahwa saya mencari solusi terbaik begitu dan akhirnya saya menemukan itu begitu Bu dan juga saya akhirnya juga memiliki keberanian yang lebih begitu Bu untuk terus berinovasi mengembangkan media metode dan juga model pembelajaran untuk uh, kreativitas dan minat murid-murid di kelas Iya. seperti itu Ibu. Baik Pak Adi, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat menumbuhkan motivasi belajar murid ya Pak Adi. Kemudian dapat memberikan kebermanfaatan kepada kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kegiatan coaching hari ini. Ibu Istiqomah dan Pak Adi sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Sudah terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Isti sebagai coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari coaching yang sudah Ibu lakukan? Indikator keberhasilannya yaitu terkait bagaimana coach tersebut itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu Isti. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Pak Adi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian tadi Ibu Istiqomah sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada potensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwanya Ibu sudah melakukannya dengan baik. Ya. Kemudian karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik
kucing ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat kucing menjadi lebih terbuka gitu ya, dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi kucing dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Terima kasih banyak Ibu. Hal itu memang sangat betul sekali Ibu. Terima kasih Ibu Isti selaku coach dan Pak Adi selaku coaching atas praktek coaching hari ini, dan memberikan pembelajaran kepada kita bahwa menjadi seorang coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Kata saya mengucapkan terima kasih ya atas apa yang sudah Ibu lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek coaching dari kami, CKP Angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.